depanku, rintangan menghadang langkahku. Ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diriku, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Yes, meskipun musuh di depanku, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada diriku, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Kaulah Allah sumber kemenangan, sumber kemenanganku. Tepuk tangan. Tuhan Allah Bapa dalam Yesus, sumber kemenangan kita selama-lamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesuslah Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah
bagiku senantiasa denganmu Tuhan. Bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa denganmu Tuhan. Bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh, tepuk tangan. Yes, selamanya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, tepuk tangan. Mazmur 91 ayat 7 berkata, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kanan, tetapi itu tidak akan menimpamu. Tiada pernah kuragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan aku. Tiada pernah kuragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Tak pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Angkat tangan kita, walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku,
Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya, tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Pegang janjinya, perlindungannya sempurna. Walau 1000 rebah di sisimu, walau 10.000 di kananmu, tetapi itu tidak menimpamu. Ku sembah Bapa, ku sembah Tuhan Yesus, ku sembah Roh Kudus. Haleluya Bapa, haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus, selama-lamanya. Walau 1000 rebah di sisiku, percaya janji Tuhan. Pandemi boleh terus silih berganti, kau tetaplah Allah, Allah Bapa dalam Yesus dan Roh Kudus. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tepuk tangan, sorak-sorak. Takkan ku goyah, sebab Yesus serta kita. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah, Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu
mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu ini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Bawa hatimu ke surga dan merasakan hadirat Tuhan. Biarlah Roh Tuhan terus menyertai kita. Waktu engkau berlari mendaki ke langit, namun engkau ada di sana. Bahkan dalam lembah kekelaman sekalipun, Roh-Mu Tuhan ada di sana. Engkau Allah yang dahsyat. Bahkan aku terbang dengan sayap fajar Tuhan. Yes, dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu ini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Bawaku mendekat padamu. Bawaku mendekat padamu. Mari kita sembah. Angkat tanganmu sembah. Angkat hatimu bersyukur bahwasanya Dia baik. Kiralah masandara papa sandaramu, kiralah masandara lama sandiaramu. Haleluya, haleluya. Jangan diam, naikkan pujianmu. Allah mencari penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh, naikkan bahasa barumu. Kalau engkau belum bisa berbahasa barumu, mulai panggil Yesus, sembah Yesus. Sebab tidak seorang pun bisa memanggil Yesus tanpa oleh Roh Kudus. Seperti 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Yesus, 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 Yesus. Engkau Tuhan Allah yang Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu penuhiku. Yes Lord, penuhiku, bawaku mendekat padamu. Bawaku mendekat padamu. Terima kasih Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami siap menerima lawatan-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Salam penyembahan. Sobat penyembah, kita berjumpa lagi dalam program Worship at Home, menyembah dari rumah. Setelah kita memuji dan menyembah Tuhan bersama dari tempat kita masing-masing, kita rasakan kehadiran Tuhan Yesus Kristus di hidup kita, di hati kita. Karena Tuhan Yesus adalah omnipresent, maha hadir, kita juga akan belajar firman Tuhan dalam bentuk tanya dan jawab. Kali ini saya kedatangan tamu
Mbak Anggoro Asih. Shalom. Shalom Pak Tim. Dia akan mewakili kalayak rame netizen untuk bertanya untuk hal-hal yang lagi heboh dan seru. Saya akan jawab dari sisi firman Tuhan dan tentunya aplikasi kehidupan rohani untuk kita boleh terus worship at home. Tema dan kawan-kawannya akan Mbak Anggoro sampaikan. Silakan Mbak Anggoro. Terima kasih sebelumnya untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan hari ini tema kita Pak Tim tentang make peace not war. Wow. Nah, kita tahu bahwa di dalam Alkitab, di dalam Roma 12 ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Hidup damai dengan semua orang. Tapi saya rasa itu pasti sangat sulit kalau kita mau aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sepertinya sulit ya Pak ya. Baik. Kalau diterjemahkan secara logika dan juga manusiawi, tentu sulit. Tapi yang namanya firman Tuhan kan tidak ada yang sulit. Kita lakukan dengan kekuatan Roh Kudus. Jadi tema make peace not war ini memang sangat dibutuhkan hari-hari ini. Tidak lagi ngancam ini, ngancam itu, sanksi ini, sanksi itu, sehingga lama-lama ancamannya habis, sanksinya habis, hasilnya juga tidak bisa damai-damai dan damai. Jadi peperangan bukan hanya terjadi di tingkat dunia, tingkat kelompok negara, tapi juga bisa terjadi di keluarga. Menantu vs mertua. Sehingga karena menantunya kaya, dia invasi ke mertuanya. Sebaliknya mertua yang kaya invasi ke menantunya. Padahal harusnya adalah make peace, bikin damai, bukan perang. Jadi kalau Mbak Anggoro tanya apakah itu sulit, kalau dengan logika manusia dan cara manusia memang sangat sulit. Tapi kalau dengan cara Tuhan sangat bisa terjadi. Silakan. Iya, tepat sekali Pak. Jadi memang dalam seperti yang sekarang ini kita juga hari-hari ini kita dengar banyak peperangan. Sepertinya memang manusia agak sedikit sulit untuk mencapai satu kedamaian ya Pak ya. Mungkin ingin membuktikan sesuatu, tapi dengan cara perang begitu. Dan dalam pemerintahan juga kenyataannya seperti itu ya Pak ya. Dalam sejarah yang ada juga kesalahan-kesalahan yang mungkin pemerintah pernah lakukan. Misalnya ada pemerintah yang korup, menindas rakyat, begitu ya Pak. Bagaimana menurut Pak Tim? Baik. Kita akan mulai make peace not war di lingkup pemerintahan dengan rakyat. Jadi tidak ada pemerintahan yang sempurna. Pasti oposisi selalu nggak terima dengan pemerintah yang berjalan. Memang oposisi itu ada baik untuk keseimbangan. Tetapi kalau kita rakyat, kebanyakan rakyat yang normal, lalu kita menyerukan seruan untuk melawan pemerintah, itu tidak diizinkan Tuhan. Memberi kritik boleh, memberi masukan wajib, tapi bukan lalu melawan. Kan seperti tema yang kita akan pelajari pada saat ini, yaitu make peace, buat damai. Seandainya itu tergantung kepada kita, berdamailah. Nah, sekarang kalau rakyat kebanyakan
ikut-ikutan kelompok oposisi lalu melawan pemerintah senantiasa, itu tidak ada dasar ayatnya. Kalau kita lihat, tunduk kepada pemerintah itu adalah firman Tuhan. Saya bacakan ya. Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Allah lah yang mengangkat. Ingat loh ya, pemerintah yang udah jadi, bukan calon-calon yang belum jadi. Lalu kita rohaniawan, kita pendoa, masuk dalam ranah itu, mendoakan hanya kelompok tertentu. Harusnya mendoakan semua calon pemerintah. Yang wajib tentu doanya tidak perlu lalu kita mengekspos sana, mengekspos sini. Orang bisa salah mengerti. Yang tepat kita itu mendoakan pemerintah yang sedang berjalan. Sebab pemerintah yang diangkat dan yang diturunkan itu semua dari Allah. Bahkan kitab suci Perjanjian Lama mencatat kitab Daniel, kitab Samuel, kitab Tawarikh. Bukan hanya raja-raja Israel yang diangkat dan diturunkan, termasuk Raja Babel, Raja Media, Persia. Tuhan hanya mengangkat dan menurunkan. Tugas kita adalah tunduk hormat kepada pemerintah yang ditetapkan di atas kita. Jadi kalau pemerintah belum sempurna, kita bantu. Di sisi mananya? Pemerintah ada kesalahan, kita maafkan dan kita support. Nah, karena kita kan di negara ini kita sebagai keluarga, family, big family, keluarga besar. Ada yang bagian eksekutif, lalu yudikatif, baik yang juga di parlemen, semuanya gotong royong membangun bangsa ini. Jadi usul saya, kalau bisa berdamai, damailah, jangan perang. Perang itu capek. Mohon maaf, yang menang juga belum tentu menang secara penuh, yang kalah apalagi. Apalah artinya kita menang di atas penderitaan orang yang kita kalahkan, terjatuh dan tersakiti. Yes. Saya suka sekali dengan statement Pak Tim tadi. Pemerintahan, we are a big family, kita itu keluarga besar. Jadi dalam pemerintahan ini, kita ini adalah satu keluarga, begitu ya. Dan teringat juga Pak saya dengan salah satu ayat yang di Yeremia 29. Ayat 7. Iya betul. Usahakanlah. Ya, kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah ini bagaimana aplikasinya sebagai ini ayat Yeremia, dari Nabi Yeremia. Nabi Yeremia jauh hari sebelum orang Israel dikalahkan oleh Babel, orang Israel ditawan ke Babel, diperingatkan harus menghormati Tuhan, jangan serong ke kiri, serong ke kanan. Tetapi tetap orang Israel keras kepala, keras hati, maka diizinkan Babel menyerang. Nah, anehnya waktu Yeremia mengingatkan kepada Raja Israel, bahkan Yeremia mau dicederai. Tapi Tuhan tolong, akhirnya entah bagaimana cara Tuhan, Yeremia ikut diangkut. Tapi Yeremia menasihatkan, 70 tahun lagi kita akan balik. Nah, sementara 70 tahun di pelajaran beraga, 70 tahun itu satu generasi Israel 70 tahun. Ayo berdoalah, dikatakan bahkan belum berdoa, usahakanlah dan berdoalah. Saya ada lagunya Mas Anggi. Oh ya, boleh Pak. Mengusahakan transformasi, bukan mendoakan, mengusahakan langsung. Kota dan bangsa
melalui jejaring bersama-sama networking yang berdoa dan membangun di atas batu karang Yesus Kristus. Jadi Yeremia mengingatkan orang Israel di Babel, di Media Persia, tetap mengusahakan dan berdoa di mana kita dibuang, ditempatkan. Lalu refnya saya buat, mulai berdoa, mulai membangun, terus berdoa, terus membangun, sampai terjadi, harus terjadi, pasti terjadi transformasi. Tinggal sebutkan Indonesia, Nigeria, kota kita, Jakarta. Itulah fungsi kita, orang percaya yang ada di kota dan di bangsa itu. Bukan sebaliknya, kita ngelawan-lawan pemerintah. Padahal kita juga kalau jadi pemerintah belum tentu bisa menyelesaikannya. Lagu tadi memang Pak Tim terinspirasi dari kitab Yeremia ya Pak ya? Ya. Dan upaya apa yang bisa kita lakukan dari Nabi Yeremia ini untuk mendoakan kesejahteraan bagi bangsa kita, tempat kita, Tuhan taruh ini Pak? Baik. Jadi sewaktu saya menerima revelation dari pewahyuan dari Yeremia 29 ayat 7 ini, maka tiba-tiba saya rengeng-rengeng muncullah melodi terus lagu. Tapi ini meneladani apa yang dilakukan oleh Daniel, Sadrah, Meshach, Abednego. Tetap menghormati Tuhan, menyembah Tuhan, tetapi juga berkarya bagi pemerintahan yang di atasnya. Bahkan kitab suci mencatat di kitab Daniel, di kitab Zakaria, bahwa Daniel itu menjadi Perdana Menteri di masa 4 pemerintahan yang berbeda. Rajanya berganti-ganti, tapi Perdana Menteri tetap Daniel. Karena Daniel melakukan lagu ini, mengusahakan transformasi kota dan bangsa. Boleh melalui apa aja? Melalui jejaring, berjejaring yang berdoa dan membangun di atas batu karang Yesus Kristus. Langkahnya apa? Mulai berdoa, mulai membangun, terus berdoa, terus membangun sampai terjadi, harus terjadi, pasti, pokoknya maksa, pasti terjadi dan terjadi. Sehingga Raja Nebukadnezar berkata, hormatilah Allahnya Sadrah, Meshach, dan Abednego. Jangan mencobai menceridai Allahnya Daniel. Sehingga dikatakan Daniel diangkat lebih tinggi dari pejabat lainnya. Sadrah, Abednego, dan Meshach juga diangkat tinggi. Mordekai diangkat tinggi. Bahkan Esther menjadi permaisuri Raja Ahasiweros. Intinya tetap kita bisa berkarya. Bahkan orang percaya nggak salah masuk kepada kegiatan partai politik, tetapi dia jelas dia ikut untuk melayani masyarakat. Mengusahakan ini ya Pak. Mengusahakan. Tentu memang di dalam kebijakan beberapa sinode menyatakan kalau seorang gembala nggak boleh di politik, supaya tidak, karena kan nggak mungkin gembalanya misalnya partai A gitu. Betul. Ada pengerja dan tempatnya partai B, C, D, jadi seru, nggak mungkin. Jadi di sinode kami menekankan kalau terjun di politik boleh, tinggalkan tugas penggembalaan. Jadi tetap mengusahakan dengan caranya masing-masing. Lalu terus mendoakan sampai terjadi. Jadi kepada pemerintah asing yang menjajah aja diajarkan oleh Yeremia ini tetap mengusahakan, apalagi pemerintah bangsa kita sendiri. Yes. Jadi soal make peace not war ini memang lebih butuh keberanian membuat perdamaian dan bukan mengenai peperangan ya Pak. Seperti apa sih Pak untuk mengupayakan perdamaian yang sesungguhnya dari sudut pandangan rohani? Baik. Di Ibrani 12 ayat 14 berkata begini, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kalau damai dengan konco kita, damai dengan kronco-kronco
geng kita, itu mah gampang. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Teladannya Yesus. Yesus nyaris tidak pernah musuhi siapapun. Kok Yesus keras sama ahli Taurat dan orang Farisi dan Saduki? Bukan keras dalam arti memusuhi, tapi mengembalikan mereka ke jalan yang benar. Terbukti waktu Yesus mati di kayu salib, doanya begini, Bapa ampuni mereka. Jadi yang disalib itu pasti Yesus, bukan Yudas. Kalau ada yang menginformasikan itu Yudas, Yudas tidak mungkin mengampuni. Yudas tidak mungkin lalu memaafkan. Apalagi lalu ada kata-kata dari yang di atas kayu salib, yaitu Yesus, hari ini juga aku bersama engkau di Firdaus. Jadi Yesus mengajarkan berdamai semua orang. Bahkan di lagu Natal berkata, oh Yesusku, engkaulah Raja Damai. Raja Damai Yesus itu mengajak untuk kita selalu damai, damai, damai. Jadi damai yang dia berikan itu paling besar. Ada lagunya juga. Saya itu setiap kalimat keluar ada lagunya saya. Damai yang diberikan sangat besar, damai yang dia jadikan hati gemar. Hati gemar selama Tuhan besertaku. Jadi beserta Tuhan kita damai. Jadi kalau ada menantu-menantu yang mau invasi ke mertuanya, Mbok negosiasilah. Pengennya gimana, nggak sukanya di mana. Saya contohkan saya aja biar aman. Pertama sekali saya menikah, tentu saya ya tidak langsung klik dengan istri. Ada yang nggak cocok. Mungkin juga latar belakangnya beda, pendidikannya beda. Nah, kalau saya nggak cocok, saya nggak mau marah. Saya pendeta marah nggak boleh. Apalagi saya lalu teriak-teriak atau pukul-pukulan nggak boleh. Apalagi pecah piring, pecah apa ya sayang juga. Jadi saya pilih tidak masuk kamar. Udah jam tidur tidak masuk kamar. Saya di meja belajar aja. Seolah-olah belajar, padahal ya enggak. Lalu istri saya mulai tanya, kok nggak masuk kamar? Masih belajar. Ditunggu lagi setengah jam. Kok nggak masuk kamar? Masih belajar. Masuk istri saya datang dan berkata, ini yang saya salut sama istri saya. Mungkin tidak ada nih. Aku ada salah ya? Langsung saya, iya aku ada yang tidak pas. Langsung dia minta maaf, lalu saya luruh. Dan kita damai. Nggak perlu berlama-lama. Itu dulu, sekarang udah klik. Jadi jika bisa berdamai dengan semua orang, berdamailah. Bahkan dikatakan Ibrani 12:14 ini adalah kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Apalah artinya kita bisa ngancam sana, ngancam sini. Yang satunya ngancam, yang satunya balas sanksi, balas ancam, balas sanksi. Nah, kalau mertua memberikan ancaman ke menantu kasih sanksi ke mertua. Kasihan anak-anak kita, karena anak kita itu adalah cucunya oma dan opa kita. Jadi negosiasilah, jangan lalu invasi ke sana dan kemari. Yes. Iya, seperti juga di Matius ya Pak ya. Tegur dia Pak ya, ditegur aja dengan empat mata gitu ya Pak kalau ada salah begitu. Jadi jangan jadi perang Make Peace Not War ini bukan hanya mengenai perang antar negara, perang yang skupnya besar, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari ya Pak ya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan ini bagaimana Pak dalam menjalani meresponi dari firman yang tadi dari ayat-ayat yang tadi kita sampaikan. Jadi biasanya yang ngancam-ngancam itu karena punya sesuatu yang layak untuk dijadikan ancaman. Misalnya suami istri, suami yang ngancam,
saya nggak lagi kasih biaya kehidupan. Padahal ada anak-anak, itu kan sangat jahat buat keluarga. Mungkin kalau yang standar boleh minimal mungkin bonusnya kayak atau tambahannya itu masih boleh. Hanya untuk negosiasi. Tapi kalau sudah mengancam, sementara yang diancam juga nggak mau kalah, memberi sanksi. Nggak mau diajak ngomong gitu ya. Nggak disediain makanan. Jadi panjang dan lebar. Alkitab berkata boleh marah, tetapi matahari terbenam selesai. Bukan marah saja sekali. Sehingga kita juga tidak seperti robot lalu kaku dan ya baik, bukan. Tetapi negosiasi, tegur empat mata. Kalau nggak sanggup masih ada saksi, mungkin orang tua atau warga atau mentor lebih tepat. Kami sudah buat peraturan di pengembalaan kami, kalau ada suami istri yang berantem, kita cek siapa pembinanya, siapa yang layani pemberkatan. Nah, itu yang bertanggung jawab untuk membantu dan membimbing. Jangan ke pengadilan. Jadi nggak selesai. Jadi berdamailah dengan semua orang, kejarlah kekudusan, sehingga hasilnya adalah kedamaian, bukan perang. Tidak pernah ada perang yang membawa kebahagiaan. Ada yang tertawan, ada yang luka, bahkan ada yang mati sia-sia. Hanya karena invasi sepihak atau perang. Yes. Luar biasa pernyataan dari Pak Timotius Hardono hari ini, sungguh memberkati kita. Mungkin ada yang Pak Timotius mau sampaikan buat anak-anak Tuhan di mana mereka berada yang saat ini mungkin sedang mengalami peperangan seperti yang tadi Pak Tim sampaikan. Bukan peperangan dalam skup yang besar, mungkin peperangan di dalam keluarga, peperangan batin dia sendiri atau dengan kelompoknya. Mungkin ada yang Pak Tim ingin encourage mereka. Baik. Indonesia punya sejarah yang unik. Kemerdekaan Indonesia bukan diraih dari perang. Nyaris Indonesia tidak perang. Karena waktu kolonialisme Belanda menjajah 3,5 abad, lalu dikalahkan Jepang. Nah, Jepang dikalahkan sekutu. Sebelum mungkin sekutu yang datang ke Indonesia atau sebagai pemenang atas Jepang atau Belanda balik ke Indonesia, calon pemimpin di bangsa kita, Soekarno-Hatta dan kawan-kawannya di PPKI waktu itu, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, mengadakan dialog. Dialog, negosiasi dan negosiasi menghasilkan yang namanya proklamasi. Kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya, bukan perang melawan siapa, enggak. Kemerdekaannya hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lainnya diselenggarakan dengan seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jadi bangsa ini lahir karena negosiasi, karena dialog. Tentu ada yang mencoba merebut kembali, tapi dialog lagi, kita coba bertahan, bahkan merdeka atau mati, dan jadilah Indonesia sekarang. Nah, tetapi Indonesia ini kan terdiri dari 17.000 lebih pulau, 750 lebih suku, beraneka ragam, warna kulit, warna-warni, budayanya berbeda-beda, tapi kita satu Bhinneka Tunggal Ika. Persatuan itu bukan berarti seragam, tapi persatuan itu mencocokkan.
contoh 5 jari saya, ini enggak seragam. Kalau jempol semua nggak lucu, ini pisang Ambon namanya, bukan jari tangan. Ya, kalau semua jari telunjuk juga lucu, cumi-cumi namanya, toh. Jadi ini saling melengkapi. Kenapa ini kecil? Ya kadang untuk membersihkan telinga yang kotor kalau pas nggak ada cotton bud gitu. Kalau ini jari manis untuk cincin pernikahan ya, sambil mengingatkan yang udah menikah nggak ada cincin, pasang cincinnya. Jari telunjuk ini adalah kalau di pelayanan ini penginjil, marketing yang nonjol. Tapi ini kenabian yang HRD-nya gitu, lead banknya. Ini yang manajernya, memuji gitu. Nggak mungkin orang memuji bagus, orang marah toh. Jadi tidak seragam, tapi bersatu, namanya tangan. Sehebat-hebatnya jari ini tidak bisa sendirian bekerja, harus bersama-sama. Nah, mungkin pemirsa dari Worship at Home ini penasaran, mungkin ingin tahu, share dari Pak Tim, pernah nggak sih Pak ngalamin peperangan secara pribadi, baik itu sebagai gembala, ayah gitu? Baik. Efesus 6 ayat yang ke-11 mengatakan, sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Sebab peperangan kita melawan penguasa, ini bukan pemerintah, penguasa di udara, roh jahat. Sebab itu ambillah selengkap senjata Allah, hancurkan musuhmu, berperang sebagai laskar Allah, kibarkan panji kemenanganmu. Iblis mencoba menjerumuskan kita bahwa musuh kita tuh istri kita. Kan bodoh kita. Kalau istri musuhnya suami, menantu musuhnya mertua, mertua musuhnya menantu, bos musuhnya anak buah musuhnya bos. Atau orang tua, anak orang tua, itu salah besar. Nah, kalau ada pertanyaan bagaimana pengalaman saya, tentu saya juga belum sempurna, tapi saya masih belajar. Jadi, saya terapkan ayat di Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi, mengasihi itu utama. Contoh, hampir jarang ibu memusuhi anaknya, kecuali ibunya nggak lurus, karena dikatakan kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, itu kasih. Hanya memberi tak harap kembali. Saya kok nyanyi lagu ini masih bisa nangis ya, ingat ibu saya. Nah, kalau kasih kita kepada orang yang membenci kita, segila-gilanya orang kalau dia dikasih, dia akan membalas dengan kasih. Jadi, Yesus berkata, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu yang mereka lakukan. Mungkin, wah, Yesus selalu tinggi, Pak Tim. Oke. Daud tidak membalas kebenciannya Raja Saul. Jangan mengusik hamba Tuhan yang diurapi. Stefanus dirajam batu, tetap berdoa, ampuni mereka yang melempari aku dengan batu sampai mati. Jadi dikatakan jelas di sini, hendaklah kamu saling mengasihi. Mengasihi itu harus diusahakan. Kalau kau mengasihi suamimu, istrimu, orang tuamu, mertuamu, anakmu, mantumu, maka usahakan. Kasih itu perlu diusahakan terus-menerus. Nah, kenapa terjadi percekcokan di antara suami istri? Karena kasihnya nggak dibangun. Lihat kalau orang lagi pacaran, semuanya cocok, semuanya indah. Karena ada kasih, ada cinta. Begitu udah menikah, kasihnya hilang.
yang cocok jadi cekcok, akhirnya cekot-cekot, giginya copot, terus check out, karena mengusahakan kasihnya kurang. Jadi kalau ada sedikit kasih dari pemimpin negara yang berselisih, kan kita bersyukur kalau Presiden Jokowi sebagai G20 menelpon presiden member G20 satu persatu. Bahkan termasuk dia menelpon presiden Ukraina, presiden Rusia. Wow. Untuk apa? Negosiasi, dialog, mengusahakan kasih. Jadi kita sangat dukung presiden kita untuk menjadi juru damai, karena berbagai orang yang membawa damai. Namun bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari hari ini? Seandainya itu tergantung kepada kita, usahakan damai. Berdamailah dengan semua orang, usahakanlah kasih. Tentu, apakah Pak Tim pernah berantem? Seingat saya jarang ya berantem. Udah lupa kali. Atau mungkin waktu belum bertobat dulu. Juga mungkin tidak ada waktu untuk berantem ya. Kalau tuh orang memusuhi saya, ya saya pilih, saya minta maaf. Saya pernah sih, biasanya itu emosi sesaat di jalan. Anak saya masih kecil-kecil nih, Joseph sama Joanne. Naik mobil belum punya sopir, waktu itu saya masih setir. Tiba-tiba ada mobil dari samping, nyerempot sendok, set! Sambil ngebel lagi, din, kaget kan? Maka saya refleks loh, din. Ternyata dia balas juga. Din. Saya pun lagi din. Terus istri saya bilang, hamba Tuhan. Dan ada anak-anak. Oh, tadi saya nyoba aja belnya bunyi atau tidak. Kata istri saya, ngeles.com gitu loh. Jadi, dan saya berjanji tidak mengulangi lagi. Kalau ngeles.com kan lama-lama juga malu.com gitu. Yes, gitu. Iya, jadi kita juga perlu menerapkan yang namanya hukum dari yang pernah Tuhan Yesus katakan untuk mengasihi sesama kita juga ya Pak ya. Yeah. Seperti Tuhan sudah mengasihi kita. Jadi make peace not war ini ternyata sangat luas sekali untuk kita bahas ya Pak ya. Yeah. Dan satu lagi nih Pak, bagaimana gereja Tuhan hari-hari ini yang mungkin mengalami peperangan yang seperti Pak Tim bilang tidak kasat mata, atau mungkin peperangan yang memang terlihat apa yang tindakan atau sikap gereja hari-hari ini Pak? Baik, gereja adalah wakil Allah di bumi. Gereja representatif daripada Yesus Kristus. Jadi gereja yang dipimpin oleh gembala dan gerejanya harus mengusahakan damai. Usahakanlah dan berdoalah. Jadi saya pernah dengar kesaksian sebuah gereja dilempari kotoran oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab dan tidak dikenal. Mohon maaf, bukan kotoran kambing, bukan kotoran sapi atau ayam, kotoran manusia. Tetapi itu gembalanya memilih untuk tidak mencari siapa yang melempar, membersihkan. Dilempar, dibersihkan, sampai akhirnya yang melempar juga bosan. Dan yang akhirnya orang yang melempar itu mengaku dan mengenal kasih Tuhan. Jadi, sewaktu kita dimusuhi, Yesus mengajarkan, berdoalah buat orang yang memusuhi kamu. Jadi kalau kita pendeta tidak boleh main tinju, karena kan Alkitab berkata, berdoalah buat orang yang memukul kamu, meninju kamu. Jadi kalau kita tinju, dipukul, aku berdoa, hancur berapa belur itu pendeta. Jadi pendeta tidak boleh jadi petinju. Jadi terapkanlah dalam kehidupan dengan meneladani Yesus. Nah, gereja yang sejati, gereja yang tidak
membawa persoalan ke pengadilan, persoalan kepada polisi, tetapi mengutamakan damai, make peace, not war, tidak perang. Sebelum kita akan berdoa, saya terakhir tanya kepada Mbak Anggoro ini gantian sebelum kita closing. Mbak Anggoro, kalau ketemu orang yang membenci Mbak Anggoro, benci banget, jujur, pilih membalas dengan kebencian yang lebih ngeri atau mencoba untuk membalas dengan kasih, gimana? Kalau secara pribadi dan secara daging pasti pengennya nggak mau lagi lah apa gitu dengan orang yang membenci. Tapi ya seperti tadi, saya juga mau belajar, saya juga belum sempurna, saya juga mau belajar make peace not war. Jadi saya pun akan menerapkan, belajar dari firman Tuhan untuk tidak membalas tapi berdoa untuk orang yang membenci. Yes, thank you. Berarti season ini berhasil karena sang penanya langsung berani ambil keputusan yang powerful, termasuk saya. Kami nggak sempurna, kami sedang belajar. Di closing program ini, Sobat Penyembah, ingat yang kita contoh adalah Yesus sang teladan kita. Yesus bahkan waktu melihat Maltus, telinganya ditebas sama Petrus. Waktu Yesus ditangkap oleh tentara Romawi, Yesus berkata, Petrus, sarungkan pedangmu. Dia mengembalikan telinganya dan sembuh kembali utuh. Jadi Yesus tidak membawa pedang untuk mengajak kita berperang, tapi Yesus mengajak kita untuk make peace, buat damai, not war, tidak perang. Pak, saya udah ajak damai-damai tapi tidak bisa. Terus lakukan. Yesus berkata, ampuni sampai 70 kali 7 kali sampai dia bosan. Dan saatnya dia akan diubahkan oleh Tuhan. Ingat, yang paling penting Anda dan saya tidak salah sama kerajaan surga. Lakukan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, sempurnakan sharing, pembicaraan make peace not war ini, melatih kami untuk selalu berbuat damai, belajar Yesus dengan Raja Damai, dan tidak perang dengan siapapun. Biarlah seluruh pemirsa diberi kesembuhan, baik kesembuhan tubuh, jiwa, dan roh, memiliki keselamatan kekal dan hidup damai dengan semua orang. Berkat Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus sempurna atasmu. Make peace not war, dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa di program Worship at Home yang akan datang dengan berkat dan kuasa yang lebih powerful. Yes.